Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jumlah pengangguran. Sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahun Pakpahan, NPM 198220044 sebagai moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Arif Daniel Samosir, NPM 1982200036 sebagai anggota. Baiklah, perkenalkan nama saya Elizabeth Siregar, NPM 1982220033 sebagai anggota. Yang pertama itu pendahuluan. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran merupakan masalah yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat. Berdasarkan data statistik Indonesia 2013, pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja Indonesia adalah sebesar 1.017.376.485 jiwa dan angka pengangguran terbuka di Indonesia berjumlah 7.786 jiwa. Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui jumlah pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan Indonesia 2021. Yang kedua, untuk menyediakan angka proyeksi jumlah pengangguran di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan Indonesia 2021 sampai 2025. Tujuan dari teoritis ini yang pertama, pengangguran. Rumus dari pengangguran itu pengangguran sama dengan jumlah yang mengganggu dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Dua teori-teori pengangguran. A. Teori klasik, B. Teori Keynes, C. Teori kependudukan. 3. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat yang mengalaminya. A. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian dan pendapatan. B. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. C. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi pengangguran, antara lain 1. Menciptakan penghasilan sendiri. 2. Pengembangan wirausaha. 1. Pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktivitas perekonomian masyarakat di suatu daerah. Di samping juga dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, dan penggunaan nilai tambah sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan pada sektor kabupaten atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara. Berikut tabel pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2010 sampai tahun 2019. Tingkat terendah pada pertumbuhan ekonomi yaitu tahun 2019 dengan tingkat 4,56% pertumbuhan ekonominya, dan tingkat tertinggi pada tahun 2010 yaitu dengan 6,01% pertumbuhan ekonomi. Pengangguran. Tingkat pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang dari tahun ke tahun meningkat sebesar 9,47%. Indikasi ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun meningkat. Sementara lapangan pekerjaan yang tersedia relatif terbatas. Selain itu, pemutusan hubungan kerja dikarenakan sebagian perusahaan tutup. Ini menambah jumlah angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi saja,
melainkan di bidang sosial seperti masalah kemiskinan dan kerawanan sosial. Tabel 2, pengangguran di Sumatera Utara tahun 2010-2019. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2010, di mana pengangguran mencapai 9,2%, dan pengangguran yang paling terendah terdapat di tahun 2015, di mana pengangguran mencakup 6,38%. Proyeksi analisis jumlah pengangguran dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2020. Proyeksi jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah angka pengangguran meningkat menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020. Angka ini lebih besar jika dibanding posisi tahun 2018 dan 2019. Statistik BPS mencatat jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020, orang yang sebanyak 6,97 juta, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang. Kepala BPS Suharyanto kemudian mengingatkan, jumlah pengangguran lebih tinggi dari Februari tahun lalu karena pada tahun lalu COVID-19 masih belum ada di Indonesia. Oke, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.